yaitu lahan sawah yang ada di Kecamatan Kedung Jajang, tepatnya di Desa Wonorejo. Desa Wonorejo ini adalah merupakan desa tempat yang terkenal di Kabupaten Lumajang, yaitu KWT. Oleh karena itu saya akan memberikan penjelasan, coba diperkecil Pak Hasan, Pak Basuki, Pak siapa tadi? Pak Kasman, Pak siapa? Pak Kasman dan Pak Beri, Pak dan Mbak Basuki ini adalah yang mendigitasi. Jadi yang mendigitasi lahan itu bukan petugas. Yang mendigitasi lahan adalah bapak-bapak ini. Petugas hanya sebagai operator. Nah, sebagai operator. Monggo Pak, kalau mau dimulai, monggo Pak Hasnan. Ini ada galengan ini Pak. Ini kita galengan. Monggo ditunjukkan lahannya siapa? Ini lahan ini Pak. Batasnya terus sampai di sini ada perkampungan. Batasan jalan, ini juga jalan. Tapi bukan jalan usaha tani, belum Mas Yan. Belum di usaha tani. Namanya bukan penggarap, fungsinya saja. Iya. Banyak kalau penggarap. Beda penggarap. Dua ada penggarapnya sendiri atas nama Pak Natrip, dan dua atas nama Bapak Surono. Luar kecamatan bukan di desa. 2345 sampai sini ini kongsi buat juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asri dari Udin mewakili Pak Gadu bersama-sama kita. Sebelum saya mau banyak, ini saya minta pertama pertanyaan saya dengan melihat sekilas tadi itu, siapa kira-kira dari teman-teman yang hadir ini yang tidak sanggup melaksanakan ini? Pertanyaan saya hari ini hari Rabu ya. Kamis ya. Jadi itu artinya pekerjaannya kalau sebanyak sebelas saya nggak tahu kalau ini hari Kamis. Pertanyaan saya ulang, siapa dari teman-teman selama 3 hari ini yang tidak sanggup melaksanakan seperti ini? Sanggup ya? Pasti saksi ya. Ini direkam ya, ini direkam teman-teman. Yang kedua, hari ini saya minta 1-2 orang pesan dan komitmennya, karena tadi saya katakan mewakili sekian banyak ini karena sanggup. Mbak Justina Novaritana dari Kedung Jajang, maju Mbak. Komitmennya seperti apa tentang digitasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Dinas yang memberikan kesempatan kepada saya di siang ini untuk memberikan komitmennya terhadap pelaksanaan digitasi terutama di Kecamatan Kedung Jajang. Insya Allah saya bersama tim saya di Kedung Jajang siap untuk melaksanakan digitasi di Kecamatan Kedung Jajang sampai pada apa yang diharapkan oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Lumajang untuk mensukseskan LP2B di Kabupaten Lumajang. Kami semua dari
THL yang tercakup di Kabupaten Lumajang bersedia dan siap untuk melaksanakan digitasi secara maksimal. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Mas Saiful Fitrianto dari Tempe ada. Ini Mas, komitmen ini Mas. Ini masalah nangani jati barang dia sudah jati kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami dari Kecamatan Tempe berkomitmen dan sepenuhnya akan melaksanakan debitasi lahan sesuai apa yang diharapkan oleh Kepala Dinas untuk menyelesaikan program P2LB, LB2B dan khusus Pak. Kami berkomitmen melaksanakan sepenuhnya sampai selesai. Selesai dan benar ya. Yap. Ya. Pak Basuki, mohon izin Pak panjenengan setelah sekian menit seperti itu, apa kesan panjenengan dan saran panjenengan? Pak Basuki, nanti pada akhirnya barang itu yang kita lakukan itu Pak ya, peta itu jadinya seperti ini Pak. Oke. Ini nanti di lapangan teman-teman sekalian, kepada teman-teman PPL yang ada di Lumajang, Kecamatan Lumajang, Sumber Suko, Sukodono, Randuagung, Tekung, dan Jatiroto. Nanti akan saya bagi habis tugas untuk membackup 14 atau 15 kecamatan, ya. Sanggup ya? Ini kebersamaan, termasuk babinsanya nanti Pak. Jadi untuk Pak Basuki izin, kira-kira panjenengan saran dan pendapatnya seperti apa Pak? Setuju, tidak setuju, atau sangat setuju? Coba bersihkan dulu Mas. Pak Dari. Ini sudah benar ya Pak ya? Pak Bahrin betul? Pak Kasman betul? Disaksikan oleh Allah ya. Betul ya data ini ya. Nah, yang jelas nanti panjenengan di lapangan selaku kelompok tani Tunas Harapan, betul? Dan HIPA Tani Makmur Pak. Setelah dari sini teman-teman Kedung Jajang yang di backup kami sama PPL yang lain akan melakukan digitasi seperti ini. Desa Wonorejo ada berapa kelompok tani Pak? Ada 4 kelompok tani. Mohon nanti kalau waktunya panjenengan saya ganggu, pasti panjenengan akan matur ke ibu ya, demi tugas negara, gitu ya. Karena bagaimanapun hasil seperti ini Pak. Nanti pada saat digitasi ini yang akan saya hadirkan, ya Pak, menyertai panjenengan, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes yang memegang terawangan itu, kelompok tani, HIPA, penyuluh, dan diamankan oleh Babinsa anggotanya Pak Sri. Asri ya. Suatu saat nanti Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Bupati, Pak Wabuk akan kami minta untuk mendampingi teman-teman dan kelompok tani situasional, termasuk ketua dewannya untuk mendampingi di lapangan. Sehingga setelah hari ini saya pastikan ada jadwal yang sudah kita patenkan. Di tingkat kabupaten, saya pastikan Pak Sekda akan menyurati Pak Camat dan semua kepala desa sasaran digitasi. Ya, jadi panjenengan sudah ada payung hukumnya. Ya, semuanya akan lakukan secara birokrasi dan secara formal. Oleh karena itu mohon izin Pak Basuki monggo panjenengan menghentikan apapun berkaitan dengan ini ya Pak ya, kedepannya seperti apa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan semua jajarannya yang telah mau istilahnya merelakan waktu untuk ya ini pokok programnya ini. Saya mohon ini dilanjut. Saya lihat kok ini bisa menguntungkan ke petani karena kami merasa terbantu sekali.
Dan yang kami harapkan mohon ini direalisasikan. Oke. Jadi sampai ke bawah. Amin. Amin. Itu yang kami harapkan. Jadi biar gak sia-sia kita kumpul-kumpul ini Pak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses semuanya. Pak Basuki, Pak Barin, Pak Kasman, yang pertama permohonan maaf saya kepada ibu dan keluarga di rumah. Ya, saya bayangkan kalau tanpa seizin ibu dan keluarga panjenengan tidak mungkin sampai di sini. Dan saya yakin begitu panjenengan pamit ibu yang ada hati-hati Pak. Duduk sikil-sikil, duduk dengkul-dengkul, hati-hati, artinya pada posisi hati. Saya tegaskan pada teman-teman sekalian, ini bukan sekedar harapan Kadis Pertanian, bukan sekedar harapan Bupati Lumajang, tapi harapan nasional. Saya sampaikan, 1 jam yang lalu saya sudah konfirmasi ke Pusdatin. Kalau kemarin saya ada yang salah, saya pikir Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Indonesia tidak, tapi jajaran eselon 2 dan 3 lembaga terkait dengan LP2P, BPN dan BPS-nya diundang di Solo, mohon maaf kemarin di Jogja, untuk tanggal 7 insya Allah untuk mendengarkan pengalaman panjenengan, pengalaman saya untuk kami sampaikan di tingkat nasional. Pak Sri, mohon izin saran dan pendapat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadistan Kabupaten Lumajang yang telah memberi kesempatan pada kami untuk memberikan istilahnya kesan dan pesannya dalam pelaksanaan pendampingan, kegiatan pendampingan UPSUS yang dilaksanakan antara TNI dengan Kementan jajaran pertanian. Selama ini yang saya lakukan ya, mulai awal dari kerjasama ini memang banyak manfaat yang kami peroleh, khususnya mungkin manfaat secara umum dirasakan oleh kelompok tani maupun dari PPL, terus THL dalam pelaksanaan mensosialisasikan kegiatan untuk mencapai swasembada pangan nasional. Jadi di sini kami sangat berterima kasih dalam pelaksanaan UPSUS ini yang selama ini kita mengikuti dari kegiatan pengolahan lahan, pembenihan, terus sampai dengan panen. Jadi saya berharap untuk kegiatan seperti ini, khususnya dari untuk PPL atau THL, itu betul-betul mencermati atau istilahnya betul-betul untuk melaksanakan pendata itu tidak asal-asalan. Jadi ini data nanti kan juga untuk Kabupaten Lumajang, untuk nasional juga. Jadi apabila ada kesulitan untuk masalah pendataan, sosialisasi kan dari kita sudah bisa membantu. Dalam arti kata saat ada penyuluhan apa diajak babinsanya untuk mendampingi kegiatannya PPL, THL yang ada di lapangan. Karena ujung tombaknya Kodim ya, di lapangan itu adalah babinsa yang mengetahui sekecil-kecilnya di wilayah desa Benar. Jadi tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu matur ke Babinsa minta tolong bantuan di dalam kegiatan UPSUS.
dan kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Jadi kita komitmen membantu pertanian untuk mencapai sembada pangan nasional sampai tahun 2017, kalau bisa seterusnya Indonesia bersuasembada pangan nasional. Jadi sementara itu saja Pak, tadi yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan kita tetap ikut mendampingi terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tuntas selesai juga ya. Jadi ini selain kita yang hadir sebagai saksi, Allah yang di sana tidak bisa dipungkiri pasti akan menyaksikan semuanya. Pak Basuki, Pak Barik dan Pak Asmar, izin setelah ini Pak Dengan mungkin akan bisa matur Pak Kepala Desa ini dan Pak Sekdes. Pokoknya nanti yang saya utamakan, semua kita utamakan karena Bapak yang tahu nanti sampaikan dan semuanya akan berlaku seperti itu. Jadi teman sekalian, ingin saya bocorkan apa sih komitmen kita yang sesungguhnya. Tadi saya koordinasi dengan Pusdatin selaku penyelenggara tanggal 7 itu. Nanti di dalam forum akan ada 2 pertanyaan dari saya sebelum paparan. Yang pertama, yang saya tanyakan pada panitia, apakah paparan saya Lumajang dan komitmen forum ini hasilnya, sarannya, solusinya sampai ke tangan menteri dan atau presiden dan saya. Manakala panitia tidak, saya akan hari itu tidak akan paparan. Ini komitmen saya. Pertanyaan yang kedua, digitasi adalah rangkaian khusus. Jangan bicara peningkatan produksi pangan di saat yang pertama tanah dan air, ya Pak Sri ya, tempat untuk menghasilkan pangan baik flora dan fauna, pangan baik tanaman pangan ataupun dari ya binatang dan sebagainya. Kan dari tanah dan air itu ya. Pertanyaan saya, kalau gencarnya Bapak Presiden Jokowi UPSUS 2015 dan ditindaklanjuti hari ini, pertanyaan saya, dan sampai hari ini Lumajang ditetapkan sebagai anggota NKRI, tanpa Lumajang barangkali kalau tanpa tidak NKRI barangkali kalau tidak seperti Lumajang ya Pak ya, tanpa Lumajang sama dengan bukan Lumajang kalau tidak ada Desa Wonorejo, kan gitu ya. Pertanyaan saya nanti, dan yang menetapkan bahwa sebaik-baiknya dan Lumajang terbaik untuk digitasinya, mungkin enggak Pak Jokowi selaku orang tua kita, presiden ini harus turun ke Lumajang hanya untuk melihat mekanisme daripada digitasi. Yang ketiga, bahwa hasil digitasi ini adalah, kenapa hari ini kami sortir teman-teman THR, karena nanti di akhir omongan saya akan saya sampaikan di forum saya. Saya bukukan sebagai hasil kinerja penyuluh PNS dan THL termasuk Babinsa. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen pemerintah terhadap kelangsungan atas status THL. 3 hal. Kalau pernyataannya tidak, saya tidak akan paparan. Ya, setuju ya? Saya buka apa? Betul saya buka. Ini bagian komitmen, sebuah komitmen. Kalau saya tadi mengatakan teman-teman yang diwakili satu putra komitmen, tidak ada bedanya dengan komitmen kepala dinas. Ini perlu saya sampaikan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, saya mensitir omongannya Pak Dai. Kemarin, saya tidak salah, tapi tidak perlu hormati, agak sombong katanya. Saya buka di beberapa media tadi, saya buka Pak Dai. Saya bacakan. Apa sih ciri-cirinya orang lahir hari Sabtu itu? Saya hari Sabtu. Iya, betul. Saya omongannya Pak Dai kemarin saya terngiang-ngiang, saya pulang coba buka. Enggak, Sabtunya pon pahitnya nggak ketemu ya.
sesuai dengan aslinya. Orang yang lahir di hari Sabtu mempunyai sifat seperti bumi. Maaf lah, ini bahasanya saya kirimkan panjenengan. Orang yang kokoh, fisiknya kuat dan punya jiwa yang tegar, kegagalan buatnya bukan halangan buat maju lagi. Ya. Sebagai orang yang gak cepat putus asa dan berusaha terus menerus. Cita-citanya sangat tinggi dan bersifat optimisme terhadap hal yang dicita-citakannya. Amin. Murah hati dan senang memberikan apa adanya, asalkan yang diberi merasa senang. Senang menolong, jeleknya sekali lagi ingin menguasai apa yang dia sukai. Yang terakhir, dan rada sombong. Pak Dai kemarin kan bilang sombong ya, ini rada, jadi agak rada ya. Menurut Sabtu Pahing Pak, wolulasan. Sampai hari ini boten-boten sing lahir 19 setengah. Ini bukan karena gini ya, kemarin Pak Dai awal dinilai, ternyata teman-teman ini ya diam-diam yang menilai saya hampir 5 tahun ini. Ternyata saya muncul sombong gitu ternyata ya. Sombong memang saya, dan kemana-mana saya selalu menyombongkan anak-anak saya. Betul. Demi Allah betul, saya selalu menyombongkan panjenengan dimanapun. Dalam tanda kutip. Di saat anak-anak sombong kepada saya selaku orang tua tidak akan pernah tersinggung. Nah, dari penyuluh, dari Saiful, Pak Kadus Darwiso Pak ngomong itu, alhamdulillah. Berarti kui tidak ngomong tok ya lagi iso nglakoni. Kan gitu. Ini yang harus panjenengan lakukan. Kegiatan seperti Pak Sinten apa jenenge? Pak Basuki gawa lutik ngene-ngene dalam hitungan menit langsung masuk menteri hari ini. Saya tidak menunggu formal. Tapi surat formal tetap akan kami lakukan bupati. Saya kata orang sombong, orang rotok ngeyelan itu kan tidak pernah kehilangan kesempatan. Kesempatan apapun selalu dikejar. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, tidak usah percaya betul apa yang saya sampaikan tadi. Jadi mas saya hanya tergelitik omongannya Pak Dai, karena selama ini empat mata tidak pernah mengatakan saya sombong. Di luar itu ternyata ya, jadi itu bapak-bapak yang saya hormati, matur saya terima kasih. Tolong putra-putra anak-anak panjenengan sing status CTA dan sebagainya belum PNS, mau restu segera PNS ya. Saya mohon panjenengan. Jadi itu sekali lagi teman-teman sekalian, saya sungguh sangat bahagia hari ini karena bagaimanapun, dan alhamdulillah saya agak sedikit konsisten walaupun hari ini ada di Pemda demo ya ada demo. Saya sebenarnya hari ini dipanggil Pak Wagub, hari ini dia SMS saya. Yang namanya orang konsisten menolak tapi dengan cara hati-hati. Hari ini Gondoruso petani ini demo ke Pemda, maaf tidak usah menyalahkan yang lainnya, gara-gara penambangan ono banyu di Gondoruso tidak seperti. Bukan sebuah kesombongan, setingkat Pak Wagub saya katakan saya serius. Pak Wagub sampaikan pada pendemo, hari ini saya perintahkan Kadis Pertanian dan PU segera turun ke lapangan, titik, demo bubarkan. Sombong kan? Ya sombong. Lalu bukan waktu bupati ngurusi banyak, betul kan? Kadis Pertanian sama PU. Sehingga nanti setelah makan, makannya tahu? Pak ada makannya, buat tenang aja. Nanti saya akan menutup ke Betul. Sekalian, sekali lagi ungkapan saya sangat-sangat berharap ungkapan Mbak Justina dan Mas Saiful menjadi ungkapan teman-teman ya. Pak Dai saya pastikan jangan pernah ditutup HP-nya di saat ada pertanyaan dari teman-teman. 24 jam.
Betul. Lek padai dan teman-teman lain dan jawab kadis tilpunan. Ya tenang Mbak, sudah lah. Kadis ditelepon, ada masalah apa? Kata Pak Amran Sulaiman kemarin di Lamongan, mengeluh indikasi pertama dan utama orang tidak mau sukses. Itu mengeluh. Waduh sorone, wah. Indikatif pertama dan utama orang yang tidak mau sukses itu mengeluh ternyata. Mengeluh indikasi utama dan pertama orang yang akan kena sakit. Ya. Jadi itu pokoknya hanya ke bapak-bapak saya belum kami juga. Wis bapak itu wis. Dipakai. Jadi itu sekalian, jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, semua bocoran-bocoran yang akan saya ungkap, saya sampaikan hari ini. Dan bocoran itu dilalai, mari sholat subuh ndak bungo, mikir aku ngomong apa. Bayangkan, aku butuh ngomong apa nanti. Nah, sehingga semuanya harus konsisten, semua harus terpadu, semua harus komitmen menyelesaikan tugas ini. Hari ini saya datangkan media ya, ada media apa saja? Mungkin ada radio dan ada Jawa Pos. Mas Hafid, dorong bisa masuk Jawa Timur ya wajaranya. Tidak hanya sekedar radar jendela. Saya kira itu ada wis langsung istirahat, sholat langsung makan, ataupun dibalik makan langsung sholat ya. Teman sekalian, bapak-bapak saya yang saya hormati, matur nuwun, Pak Sri, terima kasih teman-teman media dari Mas dan dari Jawa Pos. Saya sampaikan terima kasih ada media yang lainnya yang hadir. Terima kasih. Kalau mau wawancara jangan kepada saya ansih, silakan wawancarai semua orang yang ada di sini biar datanya, termasuk Pak Petani tadi wawancarai biar datanya lebih baik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan dan teman-teman hari ini selalu mendapatkan ridho dari Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.